Menjadi Menteri Kominfo di sisa masa jabatan 1 tahun, tentu kerja cepat dibutuhkan. Apalagi jika harus menyelesaikan masalah pembangunan proyek BTS 4G Kominfo. Apa strategi yang disiapkan oleh Menteri Kominfo yang baru, Budi Aris Setiadi? Kita akan temui dia langsung, kita tanyakan bagaimana dia akan menyelesaikan masalah proyek BTS Kominfo dan masalah lain yang ada di Kementerian Kominfo ini. Ikuti saya. Wah, saya sudah sampai. Ini adalah lantai ruangan tempat Pak Menteri Kominfo bekerja. Kita coba ketemu Pak Menterinya dulu. Pak Menteri. Ya. Waduh. Pagi, Nilu. Segar sekali pagi-pagi. Harus segar, sehat. Harus semangat. Semangat seperti ini nih. Indonesia terkoneksi makin digital, makin maju. Ini kayaknya tugas berat nih dari Pak Presiden tapi ya. Harus kita kerja. Tapi hari kelima ini sudah apa aja yang sudah dikerjakan oleh Pak Menteri nih? Ya banyak, terutama perintah Pak Presiden untuk menuntaskan proyek BTS. pengadaan BTS. Karena itu kan hak rakyat ya. Iya. Hak rakyat untuk memperoleh koneksi internet digital gitu. Dan ini pelayanan negara terhadap rakyat. Ini kan masih bermasalah ya, dan tanda kutip berat dong itu kerja ya. Ya soal hukum nantilah, bukan aparat penegak hukum. Kita yang penting menyelesaikan supaya ini jalan. Oke, tapi sudah di-mappingkan Kak, Pak, masalahnya apa aja, bagaimana caranya menyelesaikan itu 2024? Oh, kita punya target tahun ini beres. Karena kita lihat ada beberapa wilayah bisa kita dilakukan. on-air-kan BTS. Oke. Masalahnya apa aja Pak yang sudah tercatat oleh Kalau Anda? soal BTS memang demografi. Mohon maaf, soal Papua memang berat. Medannya berat. Ada masalah apa lagi di Kominfo ini? Karena Anda juga sempat menyebut Kominfo gunung masalah. Ya banyak, karena semua interest di sini. Apa aja tuh? Ya macam-macam. Soal frekuensi, satelit, terus bagaimana e-commerce, transformasi digital, terus yang lagi ribut-ribut soal social commerce, terus yang lebih lagi mencuat soal kebocoran data pribadi, itu semua Kominfo. Jadi memang benar-benar harus kita urai dan kita selesaikan. Gitu. Jadi kerjanya kerja berat ya? Berat, tapi kan kita biasalah. Ngapain lagi? Nanti kita ulas lebih jauh, tapi saya boleh nggak sih ngintip ruang kerjanya Pak Menteri? Silakan. Ini view-nya langsung Monas nih Pak. Langsung Monas. Jadi ini ruangan Pak Menteri di sini. Iya, betul. Ini kalau terima tamu apa semua di sini? Di sini. Udah banyak tamu yang datang? Ya, banyak. Namanya urusannya komunikasi dan informasi kan semua harus dikomunikasikan dan diinformasikan. Gitu. Jadi Pak Menteri, kalau kita bicara soal tadi gunung masalah ya, Pak Menteri tuh mau mengurai itu dari mana dulu? Ya, yang penting kan pertama adalah semangatnya. Semangat dari kementerian ini untuk bangkit kembali. Yang lalu biarlah berlalu, yang penting kita lihat ke depan. Jadi Pak Menteri mau masalah itu dimulai dari pengerjaan proyek BTS dulu? Ya, itu sesuai arahan Pak Presiden. BTS harus selesai. Yang kedua masalah judi online. Yang mau dilakukan tuh kalau untuk judi online apa? Ya kita tutup semuanya. Kalau bisa kita pasang. Yakin bisa tutup semua Pak? Memang katanya sulit, katanya membuka. Bukan. Ini lawannya hantu. Judi online itu lawan hantu. Hari ini mati, besok muncul lagi. Jadi nggak pernah berhenti. Karena kita tahu yang kita hadapi ini raksasa dan hantu besar gitu. Jadi bisa dilakukan ya? Ya kita usaha terus, yang penting komitmen. Kalau soal yang rame-rame TikTok ya lagi rame. Prinsipnya gini, pemerintah ini tidak mau mematikan kreativitas masyarakat untuk sosial commerce, tapi juga kita harus melindungi masyarakat atau konsumen ini dari kasus penipuan. Karena jangan sampai e-commerce ini jadi lahan penipuan. Kan banyak juga kasusnya kan. Jadi apa yang akan dilakukan itu di situ? Ya kita pantau, kontrol ini, nanti kita rumuskan mengidentifikasi masalahnya secara tepat, sehingga kita bisa memberikan solusi yang baik bagi dinamika atau fenomena mengenai social commerce ini. Kalau masalah kebocoran data penduduk ini bukan hal baru Pak Menteri. Iya. Bukan kebocoran data penduduk, kebocoran data pribadi. Iya, itu kan bukan hal yang baru, hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Gini, yang nama lembaga atau instansi yang mengesu data pribadi kan bukan hanya Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, perbankan, mau ngumpulin, kita mau bikin kartu
debit atau kartu kredit, pakai data pribadi nggak? Yeah. Telkom, terus rumah sakit, terus sekolah, terus banyak lagi kan. Jadi kan yang mengumpulkan data pribadi bukan satu institusi nih, banyak kan. Nah kebocorannya di mana? Nah itu yang kita mesti cek dulu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu institusi. Misalnya Depdagri dengan Dukcapil, enggak, datanya jangan-jangan bocor dari, saya nggak nuduh ya, dari tempat lain gitu loh. Jadi itu PR ya Pak Menteri. Kita boleh sambil duduk ya Pak Menteri sekarang ya. Jujur, tanah ini saya hibahkan bersama dengan keluarga saya. Saya hibahkan karena waktu kontraktor datang awal, mereka menyampaikan untuk pembangunan itu tidak ada anggaran. Saya berpikir bahwa ini untuk kepentingan masyarakat satu desa. Saya coba ambil tindakan, coba koordinasi dengan keluarga untuk menghibahkan lokasi ini untuk dibangun tower yang sudah berdiri kokoh megah, tapi fungsinya tidak ada. Manfaatnya tidak ada sama sekali. Hasil yang mereka kerjakan itu sampai dengan detik ini belum ada sinyal. Nah, ini jujur kami sangat kecewa. Sebaiknya tower ini dibuka saja. Ataukah nanti kalau memang dalam waktu dekat pihak Telkomsel Bakti tidak mau kasih aktif, berarti saya akan kerahkan warga untuk bongkar. Untuk kondisi sinyal di sini, ya jaringannya terlalu lambat ketika kita mencari segala sesuatu untuk berita, apalagi yang lebih diutamakan untuk anak-anak yang siswa sekolah, itu yang diutamakan untuk mencari tugas-tugas yang diperintahkan guru, itu susah. Dari dulu kami sangat merindukan jaringan. Setelah dibangun tower ini, itu kami sudah senang. Tapi untuk pengaktifannya belum aktif juga. Jadi kami sangat kecewa. Kondisi ini adik-adik sudah pernah mengadu ke pemerintah? Kalau sudah mengadu, sudah pernah mengadu tapi tidak terrealisasi. Pak Menteri, ini kan Presiden menekankan untuk melanjutkan proyek BTS. Proyek BTS ini kita tahu ada di Bakti Kominfo. Sudah menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Pak Anang? Nah gini, proses seleksinya sudah sampai asesmen. Kita kemarin rapat, saya sudah bilang dipercepat prosesnya. Mudah-mudahan awal Agustus sudah ditunjuk direktur utama Bakti Kominfo yang definitif gitu. Dan juga isu yang paling penting adalah penguatan kelembagaan di Bakti ini. Kita bersama. Apalagi proses hukum masih berjalan kan. Ya, itu soal apa? Harus hati-hati lagi nih. Ya, iya pasti. Makanya karena itu hari Senin siang kami dari tim Kominfo akan datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta pengawalan pembangunan percepatan BTS ini. Keseluruhannya itu kan 7.904 BTS nih. Iya. Itu bisa selesai, sementara waktu gini, hasil audit BPK itu bahkan jauh dari target. Saya udah dapat angkanya semua. Tetapi kan saya harus koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Karena dari 7.900 itu ada yang dikerjakan oleh Bakti sekitar 5.700-an, sisanya lagi oleh operator seluler. Tadi juga kemarin juga saya sudah ketemu dengan Telkom Group sebagai salah satu operator seluler yang mengerjakan sekitar 1.300 BTS ini untuk melakukan mapping mana yang sudah selesai, mana yang belum. Dan kita targetkan kemarin 1 minggu go detailnya udah jelas. Jadi di provinsi mana, kabupaten mana, desa mana gitu. Jadi ini proyek possible, bukan proyek impossible. Oh possible, bisa. Yakin asal kita kerjasama. Karena sebelumnya juga sempat dikatakan proyek ini seperti proyek ambisius ketika harus selesai di 2024. Optimis kok. Kita harus optimis dong. Gini loh, data kita terakhir 97% penduduk Indonesia sudah terkoneksi. Jadi tinggal 3% warga negara kita yang belum terkoneksi atau memiliki koneksi atau akses digital atau sinyal handphone. Kalau 3% dari 277 juta penduduk itu kan cuma 8 juta. Dan tentu saja pasti di daerah-daerah yang 3T tadi. Terdepan, terluar, tertinggal. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal 3T, ini kan akses menjadi tantangan. Ya, betul. Anda sudah memikirkan bagaimana nih caranya supaya tantangan tadi bisa diselesaikan? Negara ini negara besar, gitu. Tentu tantangan geografis dan demografisnya nggak merata kan. Jadi memang kerjaan berat. Nah ini misalnya Pak di wilayah Papua misalnya, untuk pembangunan di sana itu kan tantangannya tidak hanya geografisnya saja, tapi juga ada masalah-masalah yang lain. Apa solusi Anda untuk menyelesaikan proyek di sana? Gini, kalau soal Papua memang kita perlu bijaksana.
karena memang tantangan wilayahnya kan besar. Jadi artinya untuk kalau kita bicara spesifik soal Papua, Anda sedang membicarakan bagaimana caranya bisa memasang itu semua, membangun itu semua begitu, dan selesai di 2024, 2023 kalau tantangannya luar biasa karena ada faktor. Tapi bisa ya? Ya, kita usaha, harus bisa. Pak Presiden kan setelah pelantikan Anda menyebut soal nanti akan dibuat satgas untuk membantu Pak Menteri bersama dengan Pak Wakil Menteri. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Wamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ya, ada Satgasnya juga nanti. Sudah dibicarakan mungkin Satgas ini siapa saja nanti, bagaimana tugasnya? Ini rancangannya sedang kita diskusikan dan minggu ini akan kita serahkan kepada Sekretariat Negara, kepada Presiden untuk difinalisasi. Karena begini, transformasi digital ini memerlukan kerjasama lintas sektoral. Misalnya soal e-commerce, kan ada kementerian lain yang juga bertanggung jawab untuk keluar masuk barang ini, ekspor impor ini, Kementerian Perdagangan misalnya, terus pajaknya, biayanya kan udah Departemen Keuangan, gitu loh. Satgas ini tugasnya apa aja, Pak? Ya, mempercepat itu semua. Tentu saja dengan komunikasi dan kerjasama dengan banyak kementerian lembaga. Oke, tidak bisa dikerjakan oleh Pak Menteri saja? Kominfo sendiri nggak bisa, karena yang punya tugas dan fungsi atau tanggung jawab ini kementerian dan lembaga. Iya, begitu. Jadi, kementerian lembaga lain gitu yang bertanggung jawab. Soalnya ada bahasa juga di luar mengatakan dengan dibentuknya Satgas oleh Presiden nanti, itu jadi bentuk ketidakpercayaan Presiden mungkin sama Pak Menterinya. Oh, bukan dong, karena tanggung jawabnya. Jadi spiritnya Satgas itu, yang saya tangkap adalah bahwa Presiden tahu betul bahwa problematika di kita ini apa sih? Koordinasi. Ego sektoral ini nggak boleh tinggi-tinggi. Bahwa kita sadar bahwa kita harus bekerja sama dengan kementerian lembaga lain. Tapi lembaga ad hoc seperti Satgas nanti kira-kira mampu kemudian mengkomunikasikan? Paling nggak bottleneck-nya bisa lebih dipersempit. Jadi maksudnya hambatan-hambatan itu bisa paling nggak bisa kita tuntaskan dengan koordinasi, dengan komunikasi, gitu loh. Komunikasi dengan Pak Wakil Menteri bagaimana? Oh, oke. Itu teman-teman saya kok, Pak Nazar. Pak Nazar kan saya kenal Pak Nazar waktu aktivis 98. Sudah bagi-bagi tugas sama Udah, saya udah di rapat, saya udah bilang urusan transformasi digital dan semua yang bersangkut pautan dengan APBN ditangani Pak Wamen. Bayangin coba. Kenapa? Itu terlalu licin. Takut terpeleset? Enggak, bukan. Saya nggak mau, bukan itu. Saya nggak mau menghindari lah. Karena teman-teman saya udah bilang yang penting aman dan perform. Di akhir masa jabatan nanti Anda ingin melihat Kominfo ini seperti apa? Paling nggak Kominfo ini menjadi bagian yang penting, salah satu bagian penting legasi Pak Jokowi di sektor komunikasi dan informatika ini bisa menjadi salah satu yang legasi yang dibanggakan gitu. Ada pesan khusus nggak dari Pak Presiden untuk Anda saat dipanggil, ditawarkan untuk menduduki posisi ini? Pesan khusus apa? Soal politik? Enggak. Pak Jokowi nggak bicara soal politik. Saya udah bilang, beliau sudah perintah saya fokus kerja aja, Mas. Jadi, gitu. Ketua Umum Projo nggak akan ketemu ini itu lagi? Nggak ada. Kalau dalam rangka setelah menduduki posisi ini? Kalau nggak ketemu siapa? Kalau ketemu pihak-pihak Kejaksaan Agung, ketemu dalam rangka kerja. Oke. Tidak lagi dalam rangka politik? Ya paling enggak kita fokus kerja lah gitu. Benar Pak, tidak akan ketemu dalam rangka politik nanti? Nggak, kalau soal ketemu politik kita kan orang politik, tapi kan fokus kita tetap fokus kerja. Pemilihan Anda sebagai Menkominfo kontroversial lah. Banyak yang kok bisa Ketua Umum Projo ini yang menduduki posisi ini? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kita jawab dengan kinerja aja lah. Paling nggak kita dalam waktu singkat ini kita sudah punya tekad mapping untuk menyelesaikan BTS. Dua, kita coba terus-menerus secara serius memberantas judi online. Dan kita juga ingin terus menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya yang menyangkut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita semangat kok yang penting. Kinerja yang akan membuktikan karya seorang Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi informasi dan pandangan. Sehat selalu. Ya, sehat.